menyampaikan 5 takdir. Saya nggak mengatakan 5 perintah ya Pak, nggak perlu kita kerjakan proyek ini, bukan tugas kita. 5 takdir. Kalau sudah takdir itu, kalau bahasa Inggrisnya itu taken for granted, terima saja. Nggak usah direkayasa, nggak usah dipikir dengan berat. 5 takdir kepemimpinan politik di dalam Islam. Dan kita akan tahu nanti kita ada di masa yang mana. Nabi bersabda, takunun nubuwwatu fikum masya Allah an takun fatakunu thumma yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'ha. Zaman sekarang, kata Nabi, takunun nubuwwatu fikum, zaman sekarang adalah zaman nubuah. Kalimat fikum di situ zaman Nabi dan para sahabat ketika itu. Zaman nubuah. Masya Allah antakun. Zaman nubuah ini zaman yang sudah Allah takdirkan. Nah, ini benang merahnya itu Pak. Sudah Allah takdirkan. Terima saja. Apa itu zaman nubuah? Zaman di mana pemimpin umat ini adalah Nabi. Beliau eksekutif, beliau legislatif, beliau yudikatif. Cuman kalau kita nggak bisa. Kalau saya jadi presiden Pak, kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, kalau saya jadi ketua DPR juga, Fir'aun saya, yakin dah. Orang yang mau nurunin saya, matiin aja dulu, biar saya nggak turun-turun. Nggak bisa. Hanya Nabi yang bisa jadi eksekutif, yudikatif, legislatif sekaligus. Hanya Nabi yang bisa. Cuman saya masa ini nggak lama. Masa ini adalah masa keemasan umat Islam. Kita dipimpin oleh seorang Nabi. Masa ini hanya berlaku selama 10 tahun. Nggak lama. Jadi yang bagus-bagus itu malah nggak lama sebetulnya. Makanya berpuasa juga yang paling bagus jangan lama-lama. 10 tahun saja. Lewat dari 10 tahun kelamaan. Itu pelajaran bagi kita. Presiden Soekarno ditetapkan presiden seumur hidup. Beliau jatuh pada akhirnya gara-gara itu. Presiden Soeharto saking lamanya berpuasa, ada videonya bisa dilihat. Ada anak kecil ditanya Pak Harto, kamu mau jadi apa? Dokter, bagus. Mau jadi apa? Insinyur, bagus. Kamu mau jadi apa? Gubernur, bagus. Ada anak kecil ditanya, kamu jadi apa? Presiden. Jangan, kata Soeharto. Presiden sudah ada, yang lainnya saja. Saking lamanya jadi presiden Pak. 32 tahun berpuasa, tumpah pada akhirnya. Nggak boleh lama-lama jadi penguasa itu. Kalau kelamaan itu bahaya, membahayakan dirinya sendiri. Itulah pelajarannya. Nabi cuma 10 tahun. Jadi masa istimewa seorang pemimpin itu kalau dari sunnah Nabi 10 tahun, dalam lama. Kemudian Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diwafatkan, tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu setelah Nabi digantilah khilafah. Khilafah itu sistem kepemimpinan. Nama pimpinannya khalifah. Tapi khalifah sebagai bahasa Quran ya kita semua khalifah. Tapi khalifah bisa dilekatkan. Ketua takmir masjid bisa disebut khalifah masjid apa ini? Nur Said misalnya. Bisa aja. Khalifah Kota Bandar Lampung, wali kota. Khalifah Provinsi Lampung, gubernur berarti kan. Ini khalifah dalam konteks khilafah, sistem sebuah pemerintahan. Digantilah nubuah dengan khilafah. Fatakunu masya Allahu an takun. Ini benang merah lagi. Khilafah ini adanya atas takdir dari Allah. Allah yang takdirkan khilafah. Berapa lama? Hadisnya jelas betul Pak dalam Sunan Tirmidzi. Al khilafatu fi ummati 30 sanah. Kekhalifahan di tengah umatku itu, kekhilafahan di tengah umatku hanya 30 tahun. Enggak lebih. Tsumma mulkun, lalu diganti dengan kerajaan, dinasti. Cuma 30 tahun. Kalau kita mau berhitung Abu Bakar, Umar,
Utsman, kemudian Ali, itu pas 30 tahun. Yang paling lama itu Khalifah Utsman, 12 tahun. Paling lama. Itu tandanya begitu Khalifah Utsman 12 tahun kelamaan, kelebihan 2 tahun terjadi gejolak. Nanti saya sampaikan terjadi gejolak. Fatakunu masyaallah an takun, zaman khilafah kata Nabi ditakdirkan oleh Allah atas kehendaknya. Tsumma yarfa'ha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Kemudian zaman ini akan berakhir. Idza sya'allahu ayyarfa'ha, kalau Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Takdir lagi ya. Tsumma takunu, saya ulangi, tsumma yakunu mulkan abdun, lalu digantilah masa khilafah dengan mulkan abdun, zaman kerajaan. Mulkan kerajaan, abdun menggigit. Sifat ini Pak, menjelaskan menggigit, bahasa kerennya apa? Monarki absolut, politik dinasti. Bapak raja, nanti anak, nanti cucu, dan seterusnya. Fayakun masyaallah ayyakun. Ini benar-benar zaman kerajaan ini adanya atas takdir dari Allah. Walaupun Islam nggak pernah mengajarkan sistem dinasti, tapi nanti terima saja. Ini paling lama. Kalau khilafah kan 30 tahun. Zaman kerajaan itu Bani Umayyah saja 95-96 tahun. Bani Abbasiyah 3-4 abad. Lama banget. Nyusul dinasti Turki Utsmani 3 abadan juga. Lama betul. Jadi Islam itu zaman dinastinya itu bisa di atas 10 abad. Lama sekali masa kepemimpinan ini. Nah, kemudian masa dinasti ini hilang, tercabut akhirnya. Idza sya'allahu ayyarfa'ha, ketika Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Selesai. Nah, setelah masa ketiga selesai, tsumma takunu mulkan jabariyah, digantilah dengan pemerintahan bebas. Apa bahasa kerennya? Demokrasi. Makanya kita orang Islam itu tidak boleh mengharamkan demokrasi. Sama kita nggak boleh mengharamkan kerajaan. Demokrasi nggak boleh diharamkan. Karena apa itu takdir. Fatakunu masyaallah an takun, benang merahnya itu. Zaman pemerintahan bebas adanya atas takdir dari Allah. Nah, kita sedang di zaman ini. Nggak perlu umat Islam kepalkan tangan haram demokrasi, tidak perlu. Terima, ini takdir. Sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya nggak bisa mendefinisikan berapa lama zaman ini Pak, karena barusan kan Indonesia baru 75 tahun merdeka. Ya, kalau disamakan sama sistem kerajaan minimal 1000 tahun, 1 abad. Ya, kalau mau dianggap sebentar, seabad 2 abad, wallahu a'lam. Baru kemudian masuk fase kelima. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, lalu akan kembali kepada khilafah dengan metode kenabian. Balik lagi khilafah dengan metode kenabian. Dan ini nggak perlu kita tegakkan, nggak perlu kita perjuangkan. Alasannya apa? Satu alasannya, nggak ada perintahnya dalam Quran menegakkan khilafah itu. Makanya saya katakan perjuangan menegakkan khilafah mubadir. Ingat riwayat malaikat Jibril sujud 40 tahun. Dan apa kata Allah? Sujud 40 tahun tidak bisa mengalahkan 2 rakaat sholat subuhnya umat Muhammad. Loh ngapa? Karena sujudnya umat Muhammad 2 rakaat subuh itu atas perintah Allah. Sedangkan sujudmu kata Allah, sujudnya Jibril, bukan atas perintah. Sesuatu yang tidak aku perintahkan tak ada nilai apa-apa. Jadi tidak ada perintah menegakkan khilafah. Satu ayat pun tidak ada. Satu hadis pun tidak ada. Hadis tentang khilafah mengatakan 5 fase kepemimpinan ini, termasuk mengakomodir sistem demokrasi modern. Ketentuannya sedemikian rupa. Tapi akan sampai juga kita ke fase itu. Cuman saya jujur Pak,
nggak berharap sampai ke fase kelima. Bukan nolak takdir, Pak. Nggak berharap. Lu kenapa nggak berharap? Karena fase yang terakhir itu khalifahnya adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Lu ngapa? Bukan nggak suka di masanya, Pak. Takut nggak bisa melampauinya, melewatinya. Karena sebelum Nabi Isa akan datang Dajjal. Nah ini yang saya nggak sanggup itu. Dajjal datang didahului dengan kemarau 3 tahun. Tahun pertama dikurangi sepertiga hujan. Makanya kemarau-kemarin Pak deg-degan. Jangan Dajjal mau muncul. Untuk hujan deras lagi, alhamdulillah masih naik. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga kata Nabi tidak ada hujan sama sekali. Jadi kering. Tidak ada satupun rumput daun yang berwarna hijau. Nggak ada beras, habis. Duit kamu kan nggak ada guna, Pak. Apalagi di bank yang cuma angka 1 triliun misalnya, nggak bisa dimakan angka itu. Oke, kita karungin duitnya jadi duit kertas, nggak bisa dimakan. Punya emas kiloan nggak bisa dimakan. Orang semua kelaparan kita nanti. Nah semua ikat-ikatan sosial lepas. Pokoknya lampu mati. Ya PLN nggak ngurusin listrik lah. Orang PLN-nya nggak perbahan. Oh air nggak ada juga. Jadi lampu mati, mobil nggak ada yang jalan benar itu. Siapa yang mau miskin solar? Solar, bensin nggak ada, mobil nggak ada yang jalan, semua mati. Ikatan sosial bubar, RT bubar, provinsi bubar, negara bubar, kerajaan bubar semua. Nah Dajjal menjajah. Dajjal akan datang ke setiap kota minimal 40 hari. Nah masalahnya sanggup nggak kita menghadapi fitnah Dajjal? Udah lapar berbulan-bulan, Pak. Dajjal datang ketok pintu, paman keluar, ada pecel lele. Waduh, kayaknya Pak bisa murtad kayaknya. Orang berbulan-bulan nggak makan. Kita ini kadang-kadang nggak sekedar lapar itulah sebetulnya. Itu masalahnya. Makanya saya katakan kemarin nggak usah suruh di rumah terus ya. Orang Indonesia lebih takut lapar daripada takut mati. Itu yang jadi masalah. Jadi balik lagi bahwasanya belum tentu sanggup kita menghadapi fitnah Dajjal itu. Makanya saya sampaikan, memperjuangkan khilafah sama seperti memaksakan kiamat segera datang. Sama itu. Itulah sebabnya rahasia mengapa di Quran tidak ada perintah menegakkan khilafah. Tidak ada. Di hadis tidak ada perintah menegakkan khilafah. Tidak ada. Ngapain kita kampanye-kampanye, demo-demo untuk itu? Emang tidak ada perintahnya? Lebih baik kita amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan di fase apapun kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Di masa nubuah, mengapa penting amar ma'ruf nahi munkar? Karena itulah tugas nubuah. Dakwah itu tugasnya. Orang mau dapat hidayah atau bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang penting kita dakwah, sampaikan kebajikan. Setidak-tidaknya menunjukkan kepada kebajikan. Setidak-tidaknya kita tidak ikut andil dalam kemaksiatan. Sekali lagi masa nubuah adalah masa yang paling emas, walaupun tidak lama. Nah masa berikutnya adalah masa khilafah. Walaupun begini Pak, masa kekhalifahan itu juga masa istimewa. Cuma tetap ada kelemahannya. Kan namanya kekuasaan politik ada kelemahannya. Di zaman Abu Bakar beliau sebentar, hanya 2 tahun lebih ya, nggak lama. Ganti Khalifah Umar. Khalifah Umar dibunuh. Ya zaman itu belum ada pas pampres soalnya Pak. Nggak ada polisi, nggak ada tentara. Makanya beliau terbunuh. Yang sudah dikawal aja masih dibunuh. Kemudian habis itu diganti Utsman. Khalifah Utsman ini karena sudah lebih dari 10 tahun muncul fitnah. Apa fitnahnya? Utsman korupsi. Kita berpacu waktu itu. Utsman korupsi. KKN lah, korupsi, nepotisme. Lo ngapa? Karena Utsman kaya. Dan rata-rata yang jadi gubernur keluarganya Utsman. Kan memicu suuzon. Ketemu orang munafik sama Yahudi, Pak, emang provokator. Udah dikembangkan isu. Akhirnya Khalifah Utsman didemo. Padahal Khalifah Utsman itu kaya. Memang keluarganya kaya. Ibaratnya begini Pak,
Bani Umayyah, keluarganya Khalifah Utsman itu memang orang head di Mekah. Emang turun-temurun nenek moyangnya sugih, orang yang berduit memang tuan tanah, wajar mereka kaya. Cuman pilihan Khalifah Utsman mengangkat gubernur dari lingkungan keluarganya karena sudah banyak pergesekan politik, biar loyal, maka diangkat orang dekat, biar tidak jadi masalah. Tapi itu justru jadi pemicu adu domba. Maka terjadilah demo 40 hari 40 malam. Makanya sering saya sampaikan, umat Islam kalau bisa sebisa mungkin, kalau nggak kepepet betul, hindari demo, karena banyak fitnah di sana. Kecuali kalau terpaksa betul, kayak tahun 98 gitu ya. Ini udah kelamaan nih, tumbangin, silakan. Karena apa itu yang terjadi? 40 hari 40 malam, Khalifah Utsman nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke Masjid Nabawi untuk ngimamin sholat, karena dikepung. Pintaannya cuma dua, mundur dari khalifah atau mati. Karena beliau nggak mundur dari khalifah, orang manjat dinding rumahnya, masuk ke dalam kamar, khalifah sedang sholat tahajud, Amirul Mukminin. Beliau lama ditungguin, dikepung di kamar itu sudah penuh dengan orang. Kemudian setelah selesai sholat tahajud, beliau buka Al-Quran, baca Quran, langsung ditombak dadanya, tembus ke belakang, darah muncrat membahasai Quran. Khalifah Utsman mencukupi takdirnya. Kata Nabi, Utsman akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran, dan Quran akan basah dengan darah. Mencukupi kalimat takdir. Yang saya nggak habis pikir, yang membunuh Khalifah Utsman bukan orang Yahudi, tapi yang membunuhnya adalah sesama saudara musyrik sendiri, sesama sahabat Nabi. Gara-gara apa? Fitnah politik. Karena Khalifah itu nggak mungkin korupsi lah Pak. Beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, beliau ini ahlul badar. Yang ketiga, beliau ini menantu Nabi. Jadi apa yang membuat beliau kemudian korupsi? Tidak mungkin, beliau ahli surga. Tapi itu yang terjadi. Makanya yang harus kita kerjakan sekarang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak usah terlalu terlibat dalam kotak-kotak politik. Kalau saling menasehati kelompok ini kelompok itu boleh. Tapi kalau terlalu ideologis menurut saya, kayak 2019, udah molok-molok lagi cebong sama kampret, kan begitu ya. Saling nyebut nama binatang, itu nggak bagus itu. Kita sudah terjebak dengan adu domba, sudah terjadi di 12 tahun Khalifah Utsman berkuasa. Akhirnya beliau wafat, meninggal dunia syahid, dibaiatlah Imam Ali. Ketika Imam Ali dibaiat, muncul isu sebenarnya otak pembunuhan Khalifah Utsman adalah Ali sendiri. Dia yang fitnah luar biasa kan? Makanya tadi, apalagi zaman sekarang, zaman dulu aja sahabat terkemuka bisa difitnah dan orang banyak percaya, banyak orang percaya. Alasannya karena Ali belum membunuh, belum menangkap pembunuh Utsman. Kata Ali, nanti nangkapnya, baiat dulu sama saya, kita buat baru kita tangkap, kita eksekusi. Orang nggak sabar. Maka orang menemui Ummul Mukminin Aisyah yang sedang berangkat umrah di Mekah. Mereka melaporkan, maka terjadilah demo besar-besaran. Demo itu yang memimpin Ummul Mukminin itu gerak kerjaan orang ahli fitnah. Kemudian Khalifah Ali meminta Gubernur Basrah mendamaikan. Begitu sedang mendamaikan, Pak, masa demonstrasi mulai Yahudi nyelip. Nah, nyelip, provokator. Dipanahnya dada Gubernur Basrah, kena di jantung, meninggal dunia. Maka pasukan Imam Ali datang, terjadilah perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam gara-gara politik, yakni perang Jamal. Ini harus kita baca sejarah, biar kita gak ditipu oleh aktor-aktor politik yang mengadu domba rakyat. Dalam perang Jamal, 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia karena perang saudara. 18.000, 15.000 dari pasukan Aisyah, 3.000-nya dari pasukan Ali. Coba kita berhitung Pak, dalam logika saja. Ali itu mantu Nabi, adik sepupu Nabi, keluarga Nabi paling dekat, karena yang diwasiati untuk memandikan, mengkafani dan memasukkan ke liang lahat. Menantu Nabi dari Fatimah, anak kesayangan Nabi, adik sepupunya Nabi, dijamin masuk surga oleh Nabi. Subhanallah. Dan ditetapkan sebagai bagian ahlul baitnya Nabi, Khalifah Ali.
Nggak mungkin dia membunuh Utsman kakak iparnya sendiri, nggak mungkin. Tapi itu adalah kerjaan orang fitnah. Lawannya Aisyah, istri Nabi. Beliau diperdaya oleh ahli fitnah. Karena manusia tetap bisa dibohongi. Justru begini, ada logikanya. Orang baik itu gampang dibohongi. Justru kalau preman nggak gampang, Pak. Kita mau bohong sama preman paling nanya, ada duitnya nggak itu mas katanya. Kalau duitnya ada, gua mau katanya. Kalau duitnya nggak ada, sorry, lo mau bohong sama gua. Udah kerjaan gua bohong lah katanya. Makanya Pak, orang baik gampang dibohongi. Orang baik gampang terjebak hoax. Karena apa? Dia merasa tidak akan membohongi orang. Makanya dia gampang dibohongi. Dia pikir orang tidak akan bohongi dia. Itu yang terjadi pada Ummul Mukminin sebetulnya. Nah, komandan tempurnya Ummul Mukminin siapa? Thalhah bin Ubaidillah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dua sahabat ini dijamin masuk surga. Ini Ummul Mukminin jelas pasti masuk surga. Kekasih Nabi, yang dicintai Nabi. Komandan tempurnya Thalhah dan Zubair dijamin masuk surga. Dari kubu Imam Ali, komandan tempurnya Amr bin As, gubernur Mesir. Dan Muhammad bin Abu Bakar, adik bungsunya Aisyah. Ini adik perang sama Ali ini, Pak. Gara-gara politik. 16 juta, 18.000 yang meninggal dunia. Selesai perang, Khalifah Ali nangis, Aisyah juga nangis, berlindahan air mata. Kita sudah ditipu oleh tukang adu domba. Makanya benar sabda Nabi, la yadkhulul jannata takkan masuk surga orang yang mengadu domba itu. Itu akibatnya. Sesama sahabat, bukan orang biasa. Nah, kalau cuma level saya sama Pak Haji Sulyadin, wajar, Parman orang biasa. Ini luar biasa, Pak, yang dijamin masuk surga semua itu. 6 bulan kemudian kejadian lagi, itu masalahnya. Namanya perang sipil, Muawiyah yang berontak. Korbannya berapa? 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang sipil. 50.000 dari kubu Muawiyah, 30.000 dari kubu Imam Ali. Bisa dibaca dalam Sirah Nabawiyah. Sejarah tragis. Gara-gara apa itu? Politik semuanya itu. Sampai akhirnya Imam Ali dikafirkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam dan Khawarij. Mereka itu hafal Quran. Makanya saya himbau, kalau Quran jangan cuma dihafal, hafalnya bagus. Minta akhlak Quran kepada Allah agar akhlak darah daging kita menjadi Quran. Memahaminya lebih bagus, mengamalkannya tambah bagus. Karena Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Tapi baginya kalau nggak sepaham sama dia, kafir semua. Saya suka saran aja, kalau kita ngaji Pak udah diajak ngapir-ngapirin orang, kayak kelompoknya sendiri ngapirin surga, mundur teratur aja. Banyak musuh, surganya juga sepi kalau kayak gitu modelnya. Sepi banget surganya. Jangan yang kayak gitu. Itu Abdurrahman bin Muljam. Maka kejadian tanggal 7 Ramadan, Imam Ali mengimami sholat subuh, ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia meninggal. Imam Ali minta waktu 3 hari kepada Allah untuk dipanjangkan ajaran waktu hidupnya. Karena ingin berwasiat. Salah satu wasiat terkenal Imam Ali adalah jangan pernah percaya dengan orang Khawarij. Mereka akan memperalat agama untuk kepentingan mereka dan rela mengkafir-kafirkan orang lain. Kilabun nar. Mereka anjing-anjing neraka. Mereka anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Itu hadis Nabi itu. Hadis Nabi yang paling kasar adalah tentang Khawarij. Karena menyebutkan anjing-anjing neraka. Mereka membaca Al-Quran, mereka bangun malam untuk tahajud, mereka kalau sholat berjamaah nggak pada ketinggalan, tapi mereka mengkafirkan orang lain. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Makanya sampai akhir zaman tetap ada yang sedang ingin berubah. Jadi kita boleh menjadi tambah soleh, tapi nggak boleh merasa paling soleh. Kita harus mendapat kebenaran dan menjaganya, tapi nggak boleh merasa paling benar. Kita wajib beriman, tapi nggak boleh merasa paling beriman. Itu yang paling penting. Nah, gantilah periode ke kerajaan habis itu. Kerajaan paling lama. Walaupun periode kerajaan ini juga tetap ada kekurangannya, Pak. Ada kekurangannya. Kelebihannya banyak. Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah membuat Islam tersebar ke seluruh alam semesta ini. Tapi ada kekurangannya, terutama periode awal Bani Umayyah. Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah. Kalau Muawiyah kan masih soleh, bagus. Beliau adalah sahabat Nabi juga, tapi anaknya yang jadi masalah. Yazid
Yazid bin Muawiyah. Dia punya komandan tempur namanya Ibnu Ziyad. Itulah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram kemarin. Peristiwa terbunuhnya, syahidnya Imam Husain radhiyallahu anhu, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sering diraya-rayakan orang Syiah itu ya. Kalau kita bukan perayaan itu bukan. Itu kenapa? Jadi di masa Yazid bin Muawiyah semua keturunan Nabi dihinakan. Kalau habis khutbah itu dicaci maki. Imam Hasan, anak tertuanya Khalifah Ali, mati diracun di penjara. Yang ngeracun siapa? Yaitu Yazid yang meracun. Pakai siapa ngeracunnya? Istrinya. Istrinya racun laki dulu biar mati. Bahasa kasarnya begitu. Kalau kamu yang ngasih makan, dia pasti makan. Dimakan, diracun, meninggal dunia. Sedangkan Imam Husain dibunuh di Karbala, kepalanya dipenggal, lehernya dipenggal, dan kepalanya ditusuk pakai tombak itu, dipajang sepanjang jalan. Ini kepalanya Husain, cucu Rasulullah. Yang ketika Rasulullah sujud, dia main kuda-kudaan di lehernya Nabi gak berani bangun, tak mau menyakiti cucu tercintanya, tapi diperlakukan begitu oleh Yazid. Makanya Yazid itu mati gak keterima bumi, Pak. Masukin kuburan, loncat lagi keluar. Masukin kuburan, loncat lagi keluar. Itu kekuasaan. Iya, pemerintahan Islam itu, kerajaan Islam. Tapi ketika kekuasaan dimanfaatkan, walaupun atas nama Islam, ya tadi itu yang terjadi. Yang muncul adalah kezaliman. Nah, Bani Umayyah, tapi enggak semuanya jelek. Di Bani Umayyah ada khalifah terkenal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cuma saya enggak lama, Pak. Enggak nyampe 3 tahun meninggal beliau. Orang baik itu enggak lama-lama ya. Subhanallah. Kok sebentar amat gitu. Habis itu 90 tahun kemudian ganti Bani Abbasiyah. Mulai reformasi Bani Abbasiyah. Siapa penguasa pertama Bani Abbasiyah itu? Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi anak dari pamannya, keturunan pamannya, dari Bani Hashim juga. Terjadi reformasi. Di situ banyak betul khalifah hebat. Ada Khalifah Al-Mansur, khalifah kedua ya. Kemudian Khalifah Harun Al-Rashid misalnya, hebat-hebat. Sampai 4 abad lamanya. Sampai dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir sebagainya. Sampai digantikan oleh Turki Utsmani. Sampai di zaman sekarang berganti sistem dinasti menjadi sistem pemerintahan modern. Setelah sistem pemerintahan modern berganti dengan fase akhir zaman. Saya sederhanakan. Zaman sudah tua, kita ini sudah di masa keempat. Wallahu a'lam masa keempat ini akan berapa lama. Tapi yang jelas Pak, saya berharap sebelum masa keempat berakhir, mudah-mudahan Islam akan mengalami kejayaan sekali. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Tapi syaratnya kita harus bersatu. Jangan mudah saling menyalahkan satu sama lain. Peradaban dunia sekarang sedang dikuasai oleh Barat dan Amerika. Memang kekuasaan dipergilirkan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, setelah masa ini berakhir, baru kita akan masuk ke masa khilafah lagi. Masa khilafah itu begini. Ketika dunia internasional hancur, negara hancur, orang punya musuh bersama. Musuh bersamanya cuma satu, yakni Dajjal, laknatullah alaihi. Semua Amerika musuhnya Dajjal, orang Tiongkok musuhnya juga Dajjal, orang Indonesia musuhnya Dajjal. Maka waktu itu siapa yang bisa mengalahkan Dajjal, dialah pahlawan yang pantas menjadi khalifah. Karena negara sudah hancur semua, nggak ada lagi nation state, nggak ada lagi NKRI, nggak ada lagi, habis semua. Nggak ada lagi yang namanya USA, nggak ada. Britania Raya Inggris tidak ada. Eropa, Uni Eropa habis. Negara Arab habis semua. Irak sudah nggak ada. Cari satu pahlawan. Dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, maka Nabi Isa lah yang dibayar menjadi khalifah internasional. Dan beliau akan menghapuskan semua milah agama. Wa yuhdikul milah. Semua milah akan dihapuskan. Ilal Islam. Yang ada cuma Islam. Nabi Isa akan menikah. Saya doakanlah istrinya orang Pula Citra sih. Nanti masuk media internasional. Nabi Isa menikahi orang Pula Citra. Wow,
Jadi mertua di orang sini ya Pak ya. Beliau akan menjadi khalifah internasional selama berapa lama? Lama Pak. 40 tahun lamanya memimpin dunia. Nabi Isa. Dia akan menikah, punya anak gitu, dan kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, beliau akan dikafani, beliau akan dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan sebagaimana orang muslim. Jadi beliau bukan Tuhan, beliau adalah utusan Allah. Dan beliau syahadatnya tidak berubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak berubah, enggak jadi Isa syahadatnya tidak. Kemudian beliau mati, wafat meninggal dunia. Setelah beliau wafat meninggal dunia, orang beriman pelan-pelan dimatikan. Setelah orang beriman pelan-pelan dimatikan, tidak tersisa lagi orang beriman. Yang ada orang kafir semua, ingkar maksiat semua. Maka terjadilah gerhana matahari 3 hari berturut-turut. Hari pertama tidak muncul matahari, hari kedua tidak muncul matahari, hari ketiga tidak muncul matahari, hari keempat tiba-tiba matahari muncul, terang, orang berhamburan keluar rumah saking senangnya. Tapi sayang, matahari tidak di timur, tapi matahari di sebelah barat. Orang kemudian tahu itu kiamat, maka semua orang berlomba-lomba masuk masjid, tapi tidak ada lagi gunanya iman ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Maka ulama menyimpulkan, orang yang mati ketika kiamat terjadi pasti masuk neraka. Tak ulang lagi, orang yang mati pada kiamat terjadi pasti masuk neraka, karena orang beriman akan dimatikan sebelum terjadinya hari kiamat. Demikian, ada yang boleh ditanyakan?